Shalom saudara, Jemaat GBI City of Love yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Dan senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk kita mengikuti ibadah online GBI City of Love di minggu ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita minggu ini, mari sama-sama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan beri, untuk kesehatan, untuk kesempatan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menyanyikan kebaikan-Mu. Kami mau menyanyikan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam lembah kekelaman Engkau bersama dengan kami. Thank you Jesus. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing of my life. You have
suara, mari nyanyikan kebaikan dan kasih setia-Nya. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Ia berjanji tidak pernah meninggalkan setiap kita. Yes, mari sekali lagi angkat suara menyanyikan all my life. Yes Lord, all my life you have been faithful. All my life you have been so good, so good. Every breath that I have made, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I have made, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I have made, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Forever we will sing. Forever we will sing. Your goodness, God. Forever I will sing. Your faithfulness, oh God. Your faithfulness, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Forever we will sing. Forever we will sing, Lord. Apapun keadaan kami, ini kekuatan kami. Waktu kami meninggikan Engkau, hati kami tertuju kepadamu. Kami tahu ada kekuatan baru. Hari lepas hari, ada kekuatan baru. Bahkan firman-Mu berkata rahmat-Mu selalu baru. Kasih setia-Mu tidak pernah habis. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Lord. Kami terus mau bersuka sebab Engkau kekuatan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Thank you Jesus. Sebab Dia kekuatan kita. Kita tidak dapat hidup di luarnya. Haleluya. Sama-sama katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi.
Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, Namun ini yang pasti Tuhan, namun yang pasti kan tetap selamanya. angkat tanganmu, katakan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber mari yang di rumah-rumah, kuatku, angkat tanganmu, Allah angkat sumber hatimu, bersukacitalah, kuatku, sebab Tuhan kekuatan kita. kuatku dan bagianku semuanya. Yes, Allah sumber. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Yes, you are Lord. Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber. Allah sumber Amin. kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan. Allah sumber, Engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, Allah mari angkat suaramu. kuatku, Dia sumber kekuatan kita. Selalu ada harapan di dalam Dia. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, thank you Lord. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya, Mari, kasih tepuk tangan yang paling kuat, paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Thank you Jesus. Saat ku tak berdaya di dalam kekelaman, namun ku tak beranjak diam dekat hatimu. Erat genggam tanganmu, lembut tutur katamu, pimpin langkah hidupku menjadi seperti-Mu. Hanya Engkau dalam hidupku, tiada yang lain bagianku. Engkau Tuhan, perlindunganku, oh Allah yang setia besertaku selamanya. Saat ku tak berdaya
bagianku. Engkau Tuhan, perlindunganku, Allah yang setia besertaku. Hanya Engkau dalam hidupku, tiada yang lain bagianku. Engkau Tuhan, perlindunganku, Allah yang setia besertaku. Hanya Engkau dalam hidupku, tiada yang lain bagianku. Engkau Tuhan, perlindunganku, Allah yang setia besertaku. Sekalipun bumi habis lenyap, Kau Allah tetap bagiku. Sekalipun jiwa ragaku lemah, Kau kekuatanku, ya Allah. Sekalipun bumi habis lenyap, Kau Allah tetap bagiku. Sekalipun jiwa ragaku lemah, Kau kekuatanku, ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau tetap Allah kami Tuhan. Walau bumi berlalu, walau sinuman, Kau tetap Allah kami. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, You are Alpha and Omega. Haleluya. Hanya Engkau dalam hidupku, tiada yang lain bagianku. Engkau Tuhan, perlindunganku, Allah yang setia besertaku. Sekali lagi katakan hanya Engkau. Hanya Engkau Terima kasih Tuhan. dalam hidup, Oh, kami tidak pernah sendiri. tiada yang Engkau tidak pernah gagal bagianku. melewati musim kehidupan. Engkau tetap setia. Dan kami mau tetap mengangkat tangan kami, memuji Engkau, bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau gunung batu kami. Engkau tanduk keselamatan kami. Pengharapan kami satu-satunya. Dalam kelemahan kami memanggil nama-Mu Yesus. Dengar nyanyian doa kami yang setia. Terima kasih buat kesetiaan. Thank you Jesus. Hanya Engkau dalam hidupku, tiada yang lain bagian.
besertaku sekalipun bumi habis lenyap, Kau Allah tetap bagiku. Sekalipun jiwa ragaku lemah, kekuatanku ya Allah. Sekalipun bumi habis lenyap, Kau Allah tetap bagiku. Sekalipun jiwa ragaku lemah, kekuatanku ya Allah. Sekalipun jiwa ragaku lemah, Kau kekuatanku ya Allah. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati hari ini lewat setiap pujian penyembahan di minggu ini. Dan hari ini kita akan dilayani oleh pendeta Mark McLendon dalam ibadah kita di minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan, mari saya ajak kita sama-sama untuk kita berdoa syafaat di minggu ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk selalu pemeliharaanmu, penyertaanmu yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini kami membawa beberapa pokok doa di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di GB City of Love. Tuhan, Kau sertai selalu, Engkau pimpin selalu di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu di GB City of Love. Tuhan, kami tahu di masa pandemik ini, pemeliharaanmu selalu sempurna dan penyertaan-Mu selalu sempurna untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk gembala kami, Pastor Timothy Abraham Tuhan. Kau sertai selalu dengan keluarganya Tuhan untuk membawa gereja ini semakin berdampak di zaman ini Tuhan. Terima kasih Kau berkati pelayanannya dimanapun beliau berada. Juga nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat pelayanan Pastor Timothy Abraham Tuhan. Terima kasih Bapa yang berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Biar cepat pulih dari COVID-19 ini, dari pandemik ini Tuhan. Biar negara ini bisa maju, bisa ada damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Terima kasih kami percaya Engkau yang mampu membebaskan bangsa ini dari segala sakit penyakit ataupun pandemik ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Pendeta Mark, Tuhan akan menyampaikan firman di minggu ini. Biar Tuhan apa yang disampaikan menegur, menguatkan, meneguhkan setiap kami yang mendengarkan ibadah di minggu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Dan kami akan membacakan Mazmur 91 dengan iman kami Tuhan. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hanya Engkau tiada yang lain bagianku. Engkau Tuhanku, Allah yang setia besertaku. Sekalipun bumi habis lenyap, Kau Allah tetap bagiku. Sekalipun jiwa ragaku lemah, Kau kekuatanku, ya Allah. Sekalipun bumi habis lenyap, Kau Allah tetap bagiku. Sekalipun jiwa ragaku lemah, Kau kekuatanku, ya Allah. Sekalipun jiwa ragaku lemah, Kau kekuatanku, ya Allah. Kekuatanku, ya Allah. Kekuatanku, ya Shalom dan salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Saya Mark McLennan, terima kasih undangan hari ini menyampaikan firman Tuhan buat GBI City of Love dengan tema kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Merdeka. Saya percaya bahwa hari ini kita diberkati semua. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hari ini saya mau katakan kepada Anda, merdeka, Anda merdeka. Dan ingat bahwa ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dan hanya kebenaran yang bisa menghalau dusta, yang bisa mengalahkan dusta dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, banyak kita diperhambakan oleh sesuatu. Banyak kita dibelenggu oleh sesuatu, dirantai oleh sesuatu. Dan saudara, sesuatu itu mendapatkan power justru dari ketidaktahuan kita, dari kebodohan kita, atau daripada diri kita. Makanya Yesus mengatakan kepada murid-murid, dibilang, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Anda harus mengerti bahwa truth has the power over the lie. Truth has the power to give you freedom. Kebenaran firman Tuhan, waktu Anda tidak hanya menyimaknya, tetapi Anda submit yourself, bukan merendahkan diri, tapi submit, ya, kita tundukkan diri kepada kebenaran firman Tuhan sebagai murid Kristus. Sesuatu mulai terjadi. Firman diimpartasikan kepada kita, dan karena kita percaya firman itu, maka firman itu punya power, punya kuasa yang luar biasa,
Dan itu akan memerdekakan kita. Itu akan memutuskan rantai dan memutuskan tali kelaliman. Dan kita akan dimerdekakan dari rasa takut, khawatir, dari kecemasan, dari berbagai macam hal yang begitu mudah membelenggu hidup kita. Kenapa? Firman Allah itu hidup. Dan waktu kita memilikinya, waktu kita percaya padanya, maka apa yang terjadi? Itu menjadi powerful. Itu terobos menjadi kehidupan dalam diri kita. Dan mengangkat kita daripada segala sesuatu yang duniawi dan kedagingan. Jadi hari ini mari kita belajar bagaimana kemerdekaan kita di dalam Kristus Yesus. Ya, yang pertama hari ini kita mau belajar bahwa Jesus' victory is your victory. Sama-sama katakan, Jesus' victory is my victory. Kemenangan Yesus ialah kemenangan Anda. Kemenangan Yesus di atas kayu salib yang dia kerjakan, di mana dia menaklukkan maut, dia menaklukkan dosa, dia menaklukkan musuh, dia tundukkan itu semua, dia bangkit dari antara orang mati dan dia menang. Kemenangan itu adalah untuk kita dan itu diberikan kepada kita. It has already been prepared, disediakan bagi kita. It's for you. Ya, kita baca kembali. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kemerdekaan di karya Yesus adalah supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Listen, Jesus did everything he did so that you can walk in freedom. Semua yang Yesus kerjakan adalah supaya Anda bisa berjalan di dalam kemerdekaan yang sejati. It was for you. Dan itu diberikan. So it's yours. Anda harus meraihnya. Anda harus milikinya. Anda harus mengatakan ini punya saya. Kemenangan Yesus punya saya. Kemenangan Yesus untuk saya. Kemenangan Yesus supaya saya sungguh-sungguh merdeka. Yang kedua, you have been given the spirit of freedom. Anda sudah diberi roh kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ini penting sekali, saudara. Ini penting sekali. Bahwa roh yang mendiami saudara, pada hakikatnya adalah roh yang memerdekakan saudara. Di mana ada roh Allah, di situ ada hawa kemerdekaan. Hembusan kemerdekaan. Listen, the Spirit of God wants you to be free. The Spirit of God intends you to be free. Waktu Anda terima roh Allah, roh kudus, itu adalah supaya Anda sungguh-sungguh merdeka. Apakah saudara percaya hal itu? The Spirit of God, roh Allah itu datang menghamiri kita. Berdiam di dalam diri kita supaya apa? Supaya kita ini diangkat, ya, dan kita masuk, kita menjadi manusia yang berbeda di dunia ini. You are not the same as a human being that does not have the Holy Spirit. Semua katakan itu kepada Anda hari ini. Anda tidak sama dengan manusia lain yang tidak punya roh Allah. Anda punya power yang mereka nggak punya. Anda punya perkenanan yang mereka nggak punya. Anda punya energi dari surga yang mereka nggak punya. You should be different. Anda seharusnya berbeda. Seharusnya karakter Anda berbeda. Tutur kata Anda berbeda. Cara melayani orang berbeda. Cara berbisnis berbeda. Cara berteman berbeda. Kenapa? You've been set free. Roh kemerdekaan berdiam di dalam diri kamu.
Dan dia bermaksud supaya kamu hidup dengan cara yang berbeda. You have been given the spirit of freedom. Yang ketiga, your freedom is your opportunity. Orang bilang, Pak Mark, enak sih, khotbahnya bagus. Tapi realitanya adalah banyak tantangan, Pak, hidup ini. Banyak masalah, banyak persoalan. Belum lagi godaan. Belum lagi problema-problema. Belum lagi orang lain yang kurang ajar. Belum lagi ditipu. Belum lagi dikerjain orang. Belum lagi ini dan itu dan seterusnya. Memang itu benar semua. Tetapi perhatikan firman Tuhan ini dari Galatia pasal 5, 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Don't you love that? You have been called to freedom. Tuhan sedang seakan-akan hari ini memanggil kamu. Ayo manusia, ayo anakku, aku panggil kamu untuk hidup merdeka. Be free. Ada di kitab Yesaya dikatakan, larilah dari kastim, keluarlah dari antara mereka, kata Tuhan. Run from them, release yourself from them. Ya, kita itu, Tuhan itu kayak panggil kita untuk benar-benar masuk dalam kehidupan yang diinginkan buat kita. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ini bicara mengenai anugerah. Anda sudah diampuni, Anda sudah dibasuh dengan darah anak domba, Anda sudah diberi kemerdekaan dari rasa takut dan khawatir oleh karena dosa. Tuntutan hukum Taurat yang mematikan karena dosa. Kita oleh anugerah Tuhan, oleh darah anak domba, kita dibebaskan dan kita tahu kita diampuni. Tapi firman Tuhan bilang, be careful, jangan sampai kamu pergunakan kemerdekaan kamu justru untuk melayani kedagingan kamu. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Listen, your freedom is your opportunity. What will you do with your opportunity? Kemerdekaan yang Yesus raih di atas kayu salib disediakan bagi saudara. Tapi apa yang Anda akan lakukan dengan kemerdekaan itu? Saya ingat waktu, saya nggak tahu ini ilustrasi bagus atau tidak. Tapi tahun lalu saya di tengah pandemi, saya belajar jalan kaki setiap hari. Saya sampai 25 km minimum setiap hari saya jalan kaki sambil meeting, sambil kerja. Work from walk. Kemudian ada satu teman yang bilang, Pak Mark, udahlah daripada you jalan kompleks, putar terus sampai pusing katanya melihat Anda, Bapak putar terus katanya. Gimana kalau sepeda sama-sama kita? Ya, sepeda aja. Saya buka gudang, saya keluarkan sepeda si anak saya TJ. Dan sepeda itu banyak yang setengah kempes, dilapis debu. Saya ambil itu dan saya naik. Hari itu kita pergi ke namanya Gunung Kitri. Sebenarnya dia bukit, ya nggak terlalu tinggi juga. Tapi medannya cukup berat dan melalui namanya hutan jati lah, apalah di daerah Cikarang, Kerawang sana, Pak, Jonggol sana. Kemudian itu sangat berat, tapi besok kok saya pengen lakukan lagi gitu. Nah, dari situ saya mulai kembangkan. Listen, yang Tuhan beri, kemerdekaan yang Tuhan beri kurang lebih seperti itu. Dia adalah kendaraan. Dia adalah sesuatu yang bisa ditunggangi. Dia adalah sesuatu yang bisa dipacu. Tetapi Anda yang harus kembangkan, Anda harus pacu. Anda harus olahraga. Anda harus use your spiritual muscles. Pakailah otot rohani saudara. Pakailah dan praktekkan itu. Tubuh ini Tuhan berikan. Tetapi Anda harus latih tubuh ini supaya dia kuat. Supaya dia tahan banting. Supaya dia panjang umur. Supaya dia sehat. Anda harus latih dia. Anda harus garap tubuh ini. Adalah sesuatu yang Tuhan sediakan. What will you do with the freedom God has given you? Itu pertanyaannya. Saya tadi malam tiba di Bali. Ini saya lagi ada di Bali. Saya 1-2 hari ini nginep di sebuah villa sebelum pulang. Dan syuting di sini. Saya dari daerah Tanjung Lusung. Melintas selatan Jawa, pesisir Jawa.
dari sampai Pelabuhan Ratu dan lanjut ke Sindang Barang, terus Pangandaran, pesisir itu sampai Pacitan, terus bertarung sampai ke Ponorogo, lanjut ke Turen dan Jember dan Banyuwangi. Lewat itu adalah lewat pegunungan di setiap provinsi, lewat tantangan di setiap hari, 2 kali ban kempes, 1 kali pedal lepas di pegunungan, 1 kali saya jatuh crash di jalan, ada juga angin menghadang berhari-hari. Saking keras angin laut itu kita pacu maju itu setengah mati. Itu kadang-kadang rasanya untuk menyerah gitu. Belum lagi pegunungan dan tanjakan-tanjakan yang ekstrim. Ya, sampai 1650 kilometer. Tadi malam saya tiba jam setengah 12 malam saya tiba di sini. Nah bukannya saya membanggakan diri, cuma kasih kayak semacam ilustrasi bahwa itu sebuah sepeda saja, tetapi what do you do with it? Ya, mau dikembangkankah kemerdekaan yang Yesus raih buat Anda? Apa akan Anda lakukan dengan itu? Harus di-appropriate, harus miliki, Anda harus yakinkan itu. Kemudian Anda harus mulai pakai, harus latih itu setiap hari. Itu otot iman ya. And you have to believe it, you have to walk in it, and you have to use it. Ya, ditunggangi, dipacu. Sampai itu menjadi sesuatu yang produktif. Sampai itu menjadi sesuatu yang elevating you above the rest. Yang mengangkat Anda di atas yang lain. Yang mengajak saya sepeda, ya, sekarang menjadi teman baik. Dia sendiri bingung. Dia melihat perjalanan saya ke Bali. Dan dia sampai geleng-geleng kepala. Dia bilang, saya ngajak kamu sepeda. Sekarang kamu sepedanya. Gitu. So, sekarang your freedom is your opportunity. Sederhana sekali. Saya tanya kepada Anda kembali hari ini. What do you do with the opportunity Jesus has given you? Kita jangan bilang, anugerah, aduh enak ya, udahlah. Gitu, namanya juga manusia, banyak dosa, maklumlah. Banyak kekurangan, maklumlah. Toh Tuhan Yesus pasti mengampuni saya. Ya sudahlah, memang ini susah, kita nikmati aja, ngeflow aja, dan sebagainya. Dan kita abaikan, kita anggap enteng kesempatan yang Tuhan beri. No, let's take it, let's own it, let's walk in it, and then let's make us excel, menjadikan kita manusia yang excellent. Oke, nah karena ini dari seri yang saya kembangkan namanya Your Christ Identity, ya. Sekarang aku mau ajak Anda untuk take action, ya. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tahukah saudara, banyak kita dengar firman Tuhan setiap hari Minggu itu dari kita umur kecil sampai kita tua, tetapi perubahannya tidak signifikan. Kenapa? Karena kita tidak praktekkan apa yang kita dengar. Kita mendengar, kita mengaminkan, tetapi kita tidak melakukan. Orang yang sepakat dengan firman Tuhan tidak cukup, harus sampai kepada action. Nah, ini ada 3 hal yang sangat sederhana yang saya berharap akan saudara ingatkan. Pertama, belajar apa yang Tuhan katakan. Kedua, sepakat kamu seperti Tuhan katakan. Dan yang ketiga, perkatakan apa yang Tuhan katakan. Kalau mau ditambahin lagi, lakukan apa yang Tuhan katakan. Tapi cukup 3 saja. Belajar apa yang Tuhan katakan. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Belajar apa yang firman Tuhan katakan tentang Anda. Learn it. Banyak kita terbelenggu karena bodoh. Karena kita nggak tahu sebenarnya maksud Yesus, karya Yesus, apa yang dikerjakan, apa yang diwariskan kepada kita, apa yang diberikan, anugerah yang diberikan. Karena kebodohan ini pada akhirnya saudara kita meraba-raba. Karena akhirnya saudara kita tuh nggak jelas gitu hidupnya. Orang Kristen tapi tidak mengerti kerajaan Allah. Orang Kristen tapi tidak mengerti undang-undang, the laws of the kingdom. Pilar-pilar kebenaran yang membuat kerajaan Allah menjadi alam kita.
Ya, dan pada akhirnya kita hidup jadi korban kebodohan karena iblis tahu bahwa kita nggak tahu. Dan dia memanfaatkan ketidaktahuan kita padahal kita sudah menang atas dia. Kita sudah menaklukkan dia. Kita sudah bisa halau dia. Tetapi karena kita nggak ngerti aja. Ya, makanya Anda harus belajar apa yang Tuhan katakan tentang Anda. Kedua, sepakat bahwa kamu seperti Tuhan katakan. Jadi nggak hanya kita secara harafiah, oh ya, itu ada ayat. Saya tahu apa yang Tuhan katakan tentang saya. Kita harus sepakat bahwa memang maksudnya Tuhan adalah Anda. Kita nggak dengar firman Tuhan buat orang lain. Kita nggak dengar firman Tuhan bilang, wah puji Tuhan. Waduh sayang banget si Cici nggak ada di sini, dia nggak dengar. Ini nih mestinya dia dengar. Mestinya bini gua denger ini. Mestinya suami gua denger ini. Mestinya kongsian gua denger ini dan seterusnya. Nah, kita itu dengar firman Tuhan. Sepakat bahwa memang ini firman Tuhan untuk saya. Dan ini dimaksudkan untuk saya. Saya sepakat. Memang Yesus, karya Yesus memerdekakan saya. Menyumbang kemerdekaan kepada saya. Ini kesempatan untuk saya. Apa yang akan saya lakukan dengan kesempatan ini? Lalu yang terakhir, perkatakan apa yang Tuhan katakan. This is taking it a step further. Speak it out. Proklamirkan. Ya, merdeka itu harus diproklamirkan. Harus diteriakkan. Harus dimiliki oleh Anda. Harus keluar dari mulut Anda. Sama seperti Tuhan berfirman, jadilah terang. Anda harus katakan, akulah merdeka karena Yesus memerdekakan aku. Dan kita harus sepakat dengan firman dan perkatakan firman. Dan pada akhirnya kita harus lakukan firman. Kita harus, oke, kalau gitu saya akan hidup seperti orang merdeka. Saya akan olahraga setiap hari, sepanjang hari. Enggak, saya enggak mau tunduk kepada takut. Saya nggak mau tunduk kepada rasa cemas, rasa khawatir. Saya nggak mau tunduk kepada pikiran bahwa saya mati muda. Atau bahwa saya mati berdiri, mati kutu. Atau whatever. Saya nggak mau tunduk kepada itu semua. Enggak, saya percaya saya sudah diberi kemerdekaan. Saya mau hidup di dalamnya. Saya mau tunggangi itu. Saya mau praktekkan itu. Sampai aku mahir hidup sebagai orang merdeka. Amen, amen. Praise God. Dari hari ini izinkan saya berdoa untuk Anda. Terima kasih Tuhan, jemaat di GBI City of Love merdeka. Setiap kami mendengar session ini, merdeka. Setiap kami yang gabung dalam ibadah ini, merdeka. Terima kasih Yesus, Engkau sudah menyumbang kemerdekaan. Sudah berkarya, memberi kemerdekaan. Supaya kami sungguh merdeka. Dan kami tidak mau memanfaatkan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hal yang bodoh. Tapi kami mau tunggangi kemerdekaan itu. Dan kami mau meluncur kepada excellence. Kami mau melatih dan berkarya dan bekerja. Mungkin ada tantangan, mungkin ada masalah, mungkin ada gunung yang harus ditanjak, mungkin ada lembah yang harus dilalui, mungkin harus kita menghadapi berbagai macam masalah dan persoalan. Tetapi itu semua adalah membentuk kami menjadi prajurit, menjadi olahragawan, menjadi pribadi yang lebih excellent lagi mengerjakan segala yang Engkau ingin kami kerjakan di generasi kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Merdeka Jemaat GBI City of Love. Kami GBI City of Love mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya Bapak Pendeta Mark McClendon. Kiranya Tuhan menyertai Bapak dimanapun Bapak berada dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan lewat QR Code yang sudah kita siapkan di layar berikut ini. Dan sambil mempersiapkan, mari saja kita sama-sama berdoa untuk doa persembahan kita di minggu ini. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan hanya dalam nama-Mu kami siap memberi. Amin.
Haleluya, ibadah kita di minggu ini telah selesai dan saya percaya kita semua diberkati lewat setiap pujian, penyembahan, bahkan firman yang disampaikan di minggu ini. Dan sampai berjumpa minggu depan di ibadah online GBI City of Love. Dan sebelum kita berpisah, mari kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat dari Gembala kita. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati serta dikasih Tuhan katakan amin. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dan salam sehat selalu. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri, ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar
apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.